Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fitri akan menjelaskan cara menghitung perkalian pecahan campuran dua angka ya. 1, 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Kita salin di sini per penyebutnya kita salin 3. Kemudian dikali 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Per penyebutnya kita salin 4. Sama dengan untuk perkalian pecahan caranya mudah, tinggal pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Tapi karena ini angkanya besar-besar, jadi Bu Fitri akan menjelaskan cara mudahnya agar kita bisa mendapatkan angka yang lebih kecil agar lebih mudah menyederhanakannya dengan cara ketika sampai tahap ini kita bisa langsung menyederhanakannya di sini. Kita amati angka pembilang dan angka penyebut dari kedua pecahan ini. Jika ada dua angka yang sama antara pembilang dan penyebut, bisa kita coret. Lalu kita ganti dengan angka 1. Tapi di sini tidak ada angka yang sama, berarti kita tidak bisa melakukan hal itu. Yang kedua, kita bisa perhatikan angkanya kembali, kemudian melihat apakah ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini jelas ya, antara pembilang atau yang atas dan yang bawah kita bisa lihat sama-sama merupakan bilangan genap 14 dan 4. Berarti mereka berdua bisa kita bagi dengan angka yang sama untuk mendapatkan angka yang lebih kecil. Ini bisa kita coret seperti ini. 14 terus coret lagi 4. Bisa kita bagi 14 kita bisa bagi dengan angka 2. Hasilnya 7. Nah, ini diganti. Jadinya jadi angka 7 karena sudah dibagi ya. Jadi angkanya lebih kecil. Kemudian yang udah kita coret nih 4. Angka 4 juga bisa kita bagi dengan angka 2. Ya. Sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi angkanya lebih kecil. Dah, sudah kita perkecil angkanya. Kemudian bisa kita amati lagi. Ini sama-sama merupakan angka ganjil, angka 9 dan 3, bagian atas dan bawah. Bisa kita coret juga, seperti ini. Kemudian kita bagi 9, kita bagi 3 deh, biar dapat habis ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Kemudian 3 juga bisa kita bagi dengan angka 3, supaya hasilnya lebih kecil, yaitu 1. Semua sudah kita sederhanakan. Jadi angkanya merupakan angka yang baru. Ya, hasil dari tadi kita pembagian ya. Jadi kita tulis di sini 7 per 1 dikali, nih kita salin. Kemudian ini 3 per 2. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 7 dikali 3 hasilnya 21 per 1 dikali 2 hasilnya 2. Jawabannya 21 per 2. Ini masih bisa kita sederhanakan
karena pembilangnya jelas lebih besar dari penyebut. Caranya dengan membagi 21, pembilangnya dibagi penyebut, 21 dibagi 2 sama dengan, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kita bisa menghitung pembagian dengan cara perkalian. Kita lihat 21 dibagi 2 sama dengan, masih belum kita ketahui. Kita ubah saja di sini menjadi bentuk perkalian supaya lebih mudah. 21 dan 2 angka yang paling kecil yaitu angka 2. Berarti tinggal 2 dikali titik-titik supaya jadi 21. Bisa kita urutkan. Misalnya 2 dikali 10 dapat 20. Masih kurang, ini hasilnya 21. Kita coba lagi 2 kali 11. 2 kali 10 tadi hasilnya 20, masih kurang ya. Kita coba lagi 2 dikali 11, hasilnya 22. Nah, tidak bisa karena lebih besar. Jadi kita pakai yang ini, yang hasilnya 20. Jadi jawabannya itu yang tengah ini, 10. Kita tulis sini ya. 10 ini merupakan jawaban dari 21 dibagi 2, hasilnya 10. Karena hasilnya tidak habis tadi ya, tidak habis, 21 dibagi 2 itu 10 per, kita bikin per di sini. Kita lihat penyebutnya tadi berapa? Penyebutnya 2 nih ya. Berarti kita salin aja langsung. Di sini angka 2. Kemudian bagaimana cara menentukan pembilangnya? Pembilangnya itu merupakan sisa dari pembagian ini. Caranya bisa dengan mengalihkan 10 dikali 2. Hasilnya 20. Nah, selisih antara angka 21 dengan angka 20 adalah angka 1. Selisih itu pengurangan ya. Jadi bisa 21 dikurang 10 kali 2 tadi 20. 21 kurang 20 hasilnya 1. Jadi pecahan paling sederhana dari soal yang kita kerjakan ini adalah 10 1 per 2. Selanjutnya soal kedua, 1 2 per 3 dikali 1 12 per 15 sama dengan, seperti biasa kita harus mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 3 hasilnya 3, ditambah 2 hasilnya 5. Jadi 5 per, penyebutnya kita salin. Kemudian dikali, sini kita salin. 1 dikali 15 hasilnya 15 ditambah 12 hasilnya 27. Kita tulis di sini 27 per, penyebutnya tinggal kita salin 15. Nah, kita lihat di sini angka yang sudah kita dapatkan, pecahan biasa yang sudah kita dapatkan, angkanya besar-besar. Kalau mau dikaliin langsung silahkan, tapi nanti menyederhanakannya akan sulit karena angkanya terlalu besar ya. 5 dikali 27 nanti di sini besar hasilnya, 3 dikali 15 pun nanti besar. Jadi untuk menyiasati hal seperti itu, kita bisa lakukan penyederhanaan di awal. Seperti yang tadi sudah Ibu ajarkan, kita cari angka yang di atas sama yang di bawah yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Di sini jelas angka 5 dan angka 15 kita bisa bagi dengan angka yang sama. Bisa kita coret untuk menyederhanakannya. 5 supaya lebih kecil kita bagi dengan angka 5 ya, dapat hasilnya 1.
Kemudian ini angka 15 juga bisa kita bagi dengan angka yang sama nih, angka 5. Hasilnya 3 ya. Lalu ada lagi tidak yang bisa disederhanakan? Ternyata ada ya. Angka 3 dan angka 27 ini sama-sama bisa dibagi dengan 3. Angka 3 dulu. 3 nih dibagi 3. Hasilnya 1, tuh dapat lebih kecil. Kemudian angka 27 juga bisa kita bagi dengan angka 3. Hasilnya 9 ya. Kita sudah dapatkan angka-angka yang lebih kecil ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Tinggal kita salin 1 per 1 kita kali 9 per 3. Sembilan dibagi 3. Sembilan dibagi 3 hasilnya 3. Merupakan bilangan bulat ya, karena pembagiannya habis dibagi. Jadi hasilnya adalah bilangan 3. Selanjutnya kita akan belajar menghitung perkalian pecahan campuran 3 angka ya. Di sini 1, 2, 3. Caranya sama saja seperti perkalian pecahan campuran 2 angka. Hanya saja ini ada tambahan 1 angka lagi. Tapi langkah-langkahnya sama saja. Langkah pertama, pecahan campurannya harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Dengan cara 3 dikali 8 hasilnya 24, ditambah 1 hasilnya 25. Per, penyebutnya kita salin, per 8. Dikali 1 dikali 10 hasilnya 10, ditambah 6 hasilnya 16. Per, ini disalin penyebutnya 10. Dikali 2 dikali 5 hasilnya 10, ditambah 2 hasilnya 12. Per, penyebutnya kita salin 5. Sudah didapatkan bentuk pecahan biasanya. Kemudian sama dengan jika kita langsung mengalihkan semua pembilang yang ada di sini dan semua penyebut yang ada di sini, hasilnya akan sangat besar dan akan cukup sulit untuk menyederhanakannya. Jadi kita sederhanakan di awal ya, dengan cara kita mengamati angka-angka yang ada di atas dan di bawah, mana yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Kita perhatikan, di sini jelas ada angka 25 dan angka 5. Sama-sama bisa dibagi 5. Kita coret. 25 dibagi 5 hasilnya bisa lebih kecil, yaitu 5. 5 dibagi 5 hasilnya bisa lebih kecil, yaitu 1. Oke, sudah lebih kecil angkanya. Lanjut kita perhatikan lagi. Ternyata 16 dan 8 juga bisa kita bagi dengan angka yang sama. 16 dibagi 8 hasilnya 2. 8 juga supaya habis, supaya lebih kecil, kita bagi lagi dengan 8. Hasilnya 1 ya. Kemudian sisa angkanya ini angka 12 dan 10. Ini sama-sama bisa kita bagi juga dengan angka yang sama. Karena ini dua-duanya contoh bilangan genap, jadi bisa dicoret, 12 bisa kita bagi 2 hasilnya 6. 10 juga bisa kita bagi 2 hasilnya 5. Nah, udah ketemu semua angkanya yang sudah kita ubah menjadi angka yang lebih kecil.
Tinggal kita salin di sini. 5, ini kan udah dicoret ya, berarti ini udah tidak berlaku lagi. Yang berlaku yang ada di atas. 5/1 dikali 2/5 dikali 6/1 sama dengan, karena angkanya sudah menjadi lebih kecil, tinggal kita kalikan saja. Seperti biasa, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 dikali 6 hasilnya 60. Kita salin di sini 60 per 1 dikali 5 hasilnya 5. Lanjut 5 dikali 1 hasilnya tetap 5. Jadi jawabannya 60/5. Di sini bisa kita sederhanakan kembali karena kita melihat pembilangnya lebih besar dari penyebut dengan cara 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 hasilnya berapa? Kita bisa membagi kedua angka ini dengan cara melakukan perkalian karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Supaya lebih mudah, 60 dibagi 5 kita ubah jadi bentuk perkalian. Angka yang lebih kecil angka 5. Berarti kita salin 5 dikali berapa? Titik-titik supaya jadi 60. Jawabannya nanti ini ya. Boleh kita urutkan, misalnya kita pikirkan yang mendekati hasil 60 ini. Misal 5, kita coba 5 dikali 10 deh. Hasilnya 50. Nah, hampir mendekati, berarti naik lagi. Kita coba 5 kali 11. Hasilnya 55. Nah, semakin mendekati, kita tambah lagi. 5 dikali 12. Nah, hasilnya pas 60. Berarti inilah jawabannya. 60 dibagi 5 hasilnya 12. Lanjut, soal yang kedua, kita ubah dulu perkalian pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Seperti tadi, 3 dikali 9 hasilnya 27, ditambah 1 hasilnya 28. Per penyebutnya kita salin 9. Jangan lupa kalinya kita salin. Kali. Lanjut 3 dikali 5 hasilnya 15, ditambah 3 hasilnya 18. Per angka 5-nya nih penyebutnya kita salin. Dikali 2 dikali 7, 14, ditambah 2, hasilnya 16, per penyebutnya kita salin 7. Sudah kita dapatkan bentuk pecahan biasa. Supaya lebih mudah, kita jangan mengalihkan semuanya dulu, tapi kita sederhanakan di sini ya. Caranya kita amati angka mana yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Di sini bisa nih, angka 28 dan angka 7 sama-sama bisa dibagi dengan angka 7. Kita coret. 7 dibagi 7 habis, hasilnya 1. 28 dibagi 7 hasilnya 4 ya. Bisa tuh. Cari lagi. Nah, di sini bisa juga. 18 dan 9. 9 dibagi 9 habis, hasilnya 1 ya. Nah, 18 juga bisa dibagi 9, hasilnya 2. Nah, lalu angka 16 dan 5 ini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama ya, karena sudah jelas 16 itu angka genap, 5 itu angka ganjil. Jadi tidak menjadi pasangan, tidak bisa jadi pasangan ya. Sudah biarkan saja angkanya seperti ini. Lalu kita salin. Ibu tulis di bawah ya.
Ini karena kita sudah coret, berarti angka ini sudah tidak berlaku ya. Ini sebagai gantinya. Berarti 4/1 dikali 2/5 dikali 16/1. Nah, sudah selesai, tinggal kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebutnya juga tinggal dikalikan ya. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 16, hasilnya bisa kita membuat perkalian bersusun di sini. 16 dikali 8. 6 dikali 8 hasilnya 48, 8, 4. 1 dikali 8 hasilnya 8 ditambah 4, 12. Hasilnya 128. 128 per penyebutnya 1 dikali 5, 5. 5 dikali 1, 5. 128 per 5. Bisa kita sederhanakan ya, karena pembilang jelas lebih besar dari penyebut. Sama dengan 128 dibagi 5. Nah, untuk pembagian ini kita bisa menggunakan teknik porogapit ya, atau bagi kurung. Caranya 128 dibagi 5. Kita gunakan dua angka dulu ya supaya lebih. 128 dibagi 5, supaya lebih mudah kita gunakan dua angka terlebih dahulu. 12 dibagi 5, hasil yang mendekati adalah 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kita kurangi. 1 dikurang 1 hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kalau nolnya di depan tidak perlu ditulis. Kemudian 2 dikurang 0 hasilnya 2. Kita bagi lagi ke atas, 2 dibagi 5, karena tidak bisa ya, karena ini lebih kecil, kita turunkan temannya. 28 kita bagi 5, hasil yang mendekati adalah angka 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Kita kurangi lagi, 2 dikurang 2 hasilnya 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Berarti sisanya 3 ya. Untuk mengubah menjadi bentuk pecahan campuran, tinggal kita salin aja. Ini jawabannya 25 3/5. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.